Anda tahu bahaya politik identitas? Ada berbagai macam bahaya politik identitas. Yang pertama, politik identitas itu menciptakan konflik sosial. Beberapa negara bisa kita saksikan seperti di Suriah dan beberapa negara Timur Tengah. Politik identitas sudah menghancurkan negara itu. Yang kedua, politik identitas mengeksploitasi makna. Ayat-ayat suci Al-Quran, hadis digunakan untuk kepentingan politik. Kita memiliki pengalaman ketika terjadi pemilihan gubernur DKI beberapa tahun lalu. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran, terma-terma keagamaan seperti munafik, kafir, sholat jenazah, dieksploitasi sehingga kehilangan konteksnya untuk kepentingan politik. Tentu itu akan merusak kerukunan dan kehidupan beragama. Nah, bahaya yang ketiga dari politik identitas adalah merusak keragaman kita sebagai bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika, penuh dengan persaudaraan. Namun sentimen agama yang dibangun oleh politik identitas menciptakan friksi antar sesama anak bangsa. Dan yang terakhir, bahwa politik identitas ditegakkan di atas diskriminasi. Atas nama mayoritas, seringkali kelompok minoritas dipinggirkan atas nama politik identitas. Lalu apa yang dimaksud dengan politik identitas itu? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok etnis, suku, dan agama. Etnis, suku, dan agama dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu. Nah, saya kira inilah bahaya dari politik identitas. Ia bisa menciptakan konflik sosial, mengeksploitasi makna suci dari teks-teks agama, merusak keragaman di dalam kehidupan sosial kita, dan menciptakan diskriminasi di tengah masyarakat dan bangsa kita. Nah, oleh karena itu, menyambut pemilu 2024, partai-partai politik perlu membangun komitmen bersama untuk mengatakan tidak terhadap politik identitas. Jangan lagi ada konflik sosial di dalam politik yang berdasarkan pada politik identitas. Jangan lagi ada eksploitasi ayat-ayat suci yang luhur dan agung untuk memprovokasi massa atas nama agama. Dan juga jangan lagi ada tempat-tempat ibadat dijadikan media konsolidasi untuk melakukan provokasi atas nama agama, atas kelompok yang berbeda pilihan politiknya. Oleh karena itu, partai-partai politik perlu membangun komitmen bersama untuk mengatakan tidak kepada partai yang mengusung politik identitas. Para calon-calon presiden untuk menawarkan gagasan, ide, visi dalam membangun bangsa dan tidak mengeksploitasi terma-terma agama untuk kepentingan politik. Seandainya pemilu 2014 itu adalah pertarungan gagasan sehingga rakyat bisa melihat siapa yang mampu memberikan tawaran yang memenuhi aspirasi masyarakat, itulah yang akan menjadi pilihan dalam pemilu 2024. Nah, oleh karena itu, segenap calon presiden, partai politik perlu membangun komitmen bersama untuk mengatakan tidak terhadap politik identitas. Saudaraku, politisasi agama
sudah memakan korban di berbagai belahan dunia. Di Timur Tengah kita tahu politisi asosiasi agama memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial. Mengapa politisasi agama itu berbahaya? Karena ia merusak kehidupan sosial kita. Basam Tibi, seorang profesor, menulis sebuah buku yang memotret tentang politisasi agama di dunia Islam. Islam and Islamism. Islam dan Islamisme. Ada perbedaan antara Islam dan Islamisme. Politisasi agama bukanlah Islam, tapi Islamisme. Apa perbedaan mendasar atas Islam dan Islamisme? Saya ingin memberikan contoh sederhana. Misalnya saja sholat subuh. Itu adalah ajaran Islam. Tetapi kalau sholat subuh kemudian dikerahkan dengan memasang spanduk-spanduk yang provokatif, itu adalah Islamisme. Kata Basam Tibi, Islamisme adalah religionized politik. Jadi politisasi agama. Zikir dan doa adalah agama. Tetapi ketika zikir dan doa dikolosalkan, lalu diisi dengan terma-terma politik untuk menyerang kelompok yang lain, itu adalah politisasi agama. Di dalam konteks Islam, paling tidak ada dua gerakan Islamisme. Basam Tibi menyebutnya sebagai Islamisme jihadis dan Islamisme institusionalis. Islamisme jihadis seperti HTI, Ikhwanul Muslimin, adalah Islamisme jihadis. Biasanya mereka menggunakan violence atau tindakan kekerasan untuk kepentingan politiknya. Islamisme jihadis menolak demokrasi, menolak pemilu, menolak sistem pemerintahan demokrasi, karena mereka menganggapnya sebagai toghut. Dan Islamisme institusionalis, mereka tidak menolak demokrasi, mereka ikut pemilu, tetapi mereka ikut pemilu hanya sampai kotak suara. Apabila mereka memenangkan pertarungan dalam politik, dalam pemilu, mulailah mereka menyusun agenda atas nama Islamisme. Beberapa pengalaman misalnya pada negara Mesir, ketika Ikhwanul Muslimin menang dalam proses pemilu, Morsi kemudian menjadi presiden, ia mulai melakukan Islamisasi di dalam politik. Ini Islamisme. Tapi kemudian sejarah mencatat rakyat Mesir bersama tentara marah terhadap Morsi dan menjatuhi melalui kudeta, dan Morsi berakhir di penjara. Nah, Islamisme baik jihadis dan institusional sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah haluan negara menjadi negara berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang mereka pahami. Nah, masyarakat atau rakyat perlu memahami perbedaan ini antara Islam dan Islamisme. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dianut oleh mayoritas umat rakyat di Indonesia. Tapi Islamisme adalah ideologi politik. Ideologi politik yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, bahaya dari Islamisme politik kita sudah menyaksikan pada beberapa tahun belakangan ini. Tema-tema agama diangkat untuk kepentingan politik. Jadi, pemerintah misalnya sudah mengeluarkan pembubaran terhadap Islamisme jihadis. Organisasi-organisasi
yang akrab dengan tindakan kekerasan sudah dibubarkan, seperti HTI dan yang lainnya. Islamisme institusionalis berpartisipasi dalam pemilu. Nah, oleh karena itu saya kira sebagai pemilik kedaulatan, rakyat harus menjadikan bahwa untuk tidak terpengaruh oleh gerakan yang mempolitisasi agama. Oleh karena itu, pemilu 2024 saya kira perlu kita bangun komitmen bersama untuk tidak menjadikan agama sebagai alat politik, sebagai komoditas politik, karena bukan saja itu tidak dikehendaki, bahkan justru berbahaya.